warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1, Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Endri Widyastuti. Saya guru kelas 5 di MI YPSF Almanar, Tiron, Banyakan, Kabupaten Kediri. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 241250867, nomor UKG 484508011203. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi keanekaragaman hayati mata pelajaran IPAS. Terima kasih. Mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelas siapa ini? Mas Rafael. Silakan dipimpin berdoa. tempat duduk siap, ada berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah, tambahilah kepandaianku. Ya Allah, tambahilah kecerdasanku. Oke anak-anak, Ibu Guru akan mengecek kehadiran siswa. Siapa hari ini yang tidak masuk kira-kira? Ahmad Kisbilah Tamami? Tidak. Oke, Ahmad Nurkalis? Tidak hadir. Anggi Lestari? Faiz Al-Akna? Fata Dalila? Galo Ainur Rahma? Kaila Saputri? Tidak ada. Muhammad Rafael? Muhammad Gulman Zakian? Tidak hadir. Muhammad Gion? Muhammad Rifki Nawarudin? Nabila Zahra? Nadib Adi Chandra? Reno Aditya? Hadir. Oke. Rizkia? Stefani? Viola? Alhamdulillah hadir semua. Oke anak-anak, kalian punya cita-cita? Apa cita-cita kalian? Oh, ada dokter, Pemain sepak bola. atlet, bos muda. Dia akan Atlet. jadi guru? Anak-anak, untuk mencapai cita-cita kalian harus rajin belajar. Ingat kata pepatah,
Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalian sudah sarapan hari ini? Sudah. Nah, untuk itu Budia ingin tahu, apakah kalian masih ingat materi pembelajaran di minggu lalu? Masih ingat? Masih. Siapa yang ingat, angkat tangan? Mbak Fatah. Jenis sumber daya alam. Oke, siapa lagi? Manfaat sumber daya alam. Oke, terus? Pengertian sumber daya alam. Pinter. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Kalian punya tumbuhan atau punya hewan peliharaan? Punya. Punya. Apa saja? Coba saya ingin tahu apa hewan peliharaannya Mas Reno? Ikan. Oh, oke. Ada yang punya ayam, punya cicak loh. Ada yang punya kambing. Itu Ikan. semua namanya keanekaragaman hayati. Ada yang punya pohon mangga, ada yang punya bunga melati ya. Oke. Nah, hari ini kita belajar apa sih? Kenapa tadi saya tanya tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan? Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Adapun tujuannya yaitu satu, saya ingin Mas Reno coba dibaca, dibantu. Dengan mengamati PPT dan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati, jenis ekosistem dan genetik di lingkungan sekitar. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, Mas Rafael. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan contoh flora dan fauna khas dari berbagai daerah di Indonesia. Oke, terus tujuan yang ketiga, Mbak Rahma. Dengan presentasi kelompok, peserta didik dapat mengomunikasikan manfaat ekosistem bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Oke, agar lebih semangat, mana ya kelas 5. Kita main tepuk ya. Coba, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Coba, mana semangat kelas 5? Kelas 5. Yeay. Kelas 5. Yeay. Kelas 5. Yes. Oke, good job. Sebelum itu nanti saya akan menayangkan video PPT pembelajaran. Anak-anak silakan dibuka buku-bukunya, materinya, dan pensilnya jangan lupa. Hari ini kita akan belajar, saya tampilkan slide-nya. Materi kita kali ini adalah Indonesia Kaya Raya dengan bab keanekaragaman hayati. Tadi tujuan pembelajaran sudah. Apa sih pengertian dari keanekaragaman hayati? Jadi keanekaragaman hayati adalah berbagai jenis organisme dari mikroorganisme hingga tumbuhan, hewan, serta interaksi antara mereka dan lingkungan sekitarnya. Keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3. Keanekaragaman genetik, terus Karena jenis atau spesies, keragaman ekosistem. pinter. Nah, coba kalian lihat apa keanekaragaman Iwa. genetik pada gambar di bawah ini. Ada gambar apa saja ini? Ikan, Kata, kata, burung, kupu-kupu, terus ada lagi pohon, bunga, ada bunga. Iya, ini adalah air. keanekaragaman genetik. Nah, makhluk hidup apa saja yang kalian temukan di gambar ini? Beruang, Ada beruang, monyet, gajah, burung. Ini burung apa ini namanya? Burung kakak. Ada ini hewan apa? bebek, Terus ini hewan? rusa, Ini katak, ada bunga. Kupu-kupu. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia? Ada 3 juga. Satu yaitu tropis, iklim tropis, ekosistem yang beragam. Saya urai. Letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Indonesia.
dan 2 samudra. Gila dan Pasifik. Lalu iklim tropis. Yang kedua, ekosistem. Ekosistem yang beragam. Pinter. Lanjut ke contoh keanekaragaman hayati. Ini ada flora, flora yaitu tumbuh-tumbuhan. Dan juga ada fauna. Fauna itu sebenarnya hewan. Ini contoh flora, ada Rafflesia arnoldi, bunga anggrek, pala cengkeh. Ini contoh tumbuhannya, ada hewan-hewanan ya, orang hutan, burung, cendrawasih, komodo. Kodomo. Nah, ini untuk peta persebaran hewan di Indonesia. Dibagi menjadi 3 bagian anak-anak, yaitu fauna, asiatis, peralihan. Oke, nah semua itu dibagi menjadi dari 2 garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Apa sih garis Wallace dan garis Weber? Nah ini garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis yang membatasi daerah asiatis dengan peralihan. Kalau garis Weber ini membatasi fauna peralihan dan fauna asiatis. Sekarang hewannya apa saja yang ada di Indonesia bagian barat atau fauna asiatis? Coba dibaca, Mas Adi, sing buanter. Ada meranti, keruing, rotan, jati, kemuning, hutan bakau, rawa gambut. Untuk faunanya ada mamalia, gajah, badak, dan teman-temannya ya Nana. Untuk reptilnya, jenis-jenis melata seperti ular, kadal, biawak, buaya, dan lain-lain. Ini hewan-hewan yang hidup di bagian barat. Atau fauna apa namanya? Asiatis. Sekarang masuk ke fauna tengah. Atau peralihan. Bunganya ada apa saja ini? Cendana, pala, dan emboni. Bagus. Hewannya apa saja? Anoa, babi rusa, monyet hitam, kuskus, tarsius. Reptil. Untuk reptilnya sama. Komodo, buaya, biawak, ular. Oke. Sekarang yang terakhir yaitu fauna australis atau bagian timur. Bagian flora ada Matoa, pohon sagu, fikus, jati, merbau. Oke, faunanya Kuskus, kanguru, palabi, landak irian, dan kelelawar. bagus. Di reptilnya Kadal, buaya, biawak, ular. untuk burungnya Birawasi, kasuari, nuri, maleo. anak-anak perlu kalian ingat ya, diingat-ingat. Burung cendrawasih itu hanya hidup di bagian Indonesia Timur, tepatnya di Papua, oke? Ya, di rumah kita ada nggak di sekitar sini burung cendrawasih? Nggak ada. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari keanekaragaman hayati? 1, dibaca. Memenuhi kebutuhan. Oke, 2, Menjaga ekosistem. 3. Membimbing sumber ilmu, budaya. Nah, ini ada kamus kosakata. Hayati itu artinya apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan atau makhluk hidup. Spesies, jenis makhluk hidup. Gen, Bagian kecil dari tubuh kita yang membawa sifat keturunan. genetik, Pewarisan sifat-sifat biologis dari makhluk hidup. flora dan fauna. Semua jenis tumbuhan dan hewan. Bagus, anak-anak pintar sekali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kulit hitam. Oke, untuk selanjutnya, Ibu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD atau tugas. Oke, kelompoknya. Oke, anak-anak, agar kalian lebih paham apa sih keanekaragaman hayati itu, Bu Guru akan memberi kalian tugas yang nanti tugasnya harus dikerjakan kelompok. Ini saya bagi kelompoknya dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, masing-masing 3 anak. Ayo sekarang
bergerak, bangkunya ditata. Nah, ini mbaknya ke sana. 3, ini juga. Ayo. Sabar pindah ke sini. Ya, ayo. Ayo ini 4, 1, 2, 3, 4. Bu Guru akan menerangkan cara mengerjakan LKPD ini anak-anak. Coba perhatikan. Nanti ini ada teka-teki silang. Kalian isi teka-teki silangnya ya. Bu, ini yang nama dulu siapa? Ya, nama kelompoknya. Setelah selesai mengerjakan teka-teki silang, kerjakan diskusi dengan kelompokmu. Berdiskusi. Kalian kerjakan yang sheet 2. Ayo. Dikerjakan yang sheet 2. Ini ya. Oke, bisa paham anak-anak? Ada yang bertanya, dikasih nama. Dikasih nama. Dikasih ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ayo dikerjakan. Oke anak-anak, 10 menit sudah berlalu, mari kita berdiskusi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sekarang kelompok 1 silakan presentasikan hasil jawabanmu. 1A, tuliskan contoh keanekaragaman jenis. Ayo dibaca berdiri. Yang lain menyimak dan boleh bertanya. Salah satu saja yang berdiri boleh, ayo. Contoh keanekaragaman jenis. Nah, ayo. Banter. Gajah, rusa, ikan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Pertanyaannya? Keanekaragaman jenis. Jawabanmu? Ular. Terus? Kambing, sapi. Oke, betul. Sekarang untuk kelompok B, kelompok 2. Tuliskan contoh keanekaragaman ekosistem. Soalnya dibaca terus jawabannya salah satu perwakilan. Ayo, gak usah udur-uduran. Jawabannya dibaca. Hutan, sungai, sawah. Saya sebentar, soalnya dibaca dong. Tuliskan contoh keanekaragaman jenis, ekosistem, dan genetik yang ada di lingkungan sekitar kalian pada tabel di bawah ini. Keanekaragaman ekosistem, hutan, sungai, sawah. Oke, betul anak-anak? Betul. Sekarang ada yang bertanya tentang keanekaragaman ekosistem? Tidak ada. Sekarang keanekaragaman genetik. Presentasikan contoh keanekaragaman genetik. Oke, ada yang bertanya contoh
kelompok 4 mungkin ada pertanyaan, silakan pertanyaannya. Ayo, gak usah udur-uduran. Sebutkan keanekaragaman genetik lainnya. Kelompok tadi menjawab. Oh, cendrawasih. Kelompok 4 sudah terjawab ya contohnya. Oke, sekarang tinggal kelompok 4 nomor 2. Jelaskan dengan bahasa kalian. Coba dipresentasikan ini. Dibaca soalnya terus dijawab. Berdiri salah satu. Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri 3 faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia. Geografis, iklim tropis, ekosistem yang beragam. Oke, sudah terjawab semuanya, Nana? Sudah. Ini dikumpulkan ke depan, salah satu saja perwakilan dikumpulkan ke sini. Setelah ini Budia punya kuis. Ayo dikumpulkan. Ya, kumpulkan. Setelah ini akan saya nilai. Oke, Nana, kalian sudah melakukan tugas presentasi, sudah berdiskusi. Sekarang kita ice breaking lagi. Coba biar tambah semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, ada yang mau permainan? Ini namanya word wall. Nanti satu kelompok perwakilan maju satu, kamu tempelkan nomor yang kamu mau, lalu dijawab. Sudah bisa? Oke, kelompok 1 ayo perwakilan dari kelompoknya Mbak Zara, cepat maju. Dilihat ya. 12. Oke. Jawab. Contoh flora bagian tengah. Flora bagian tengah. Oke, betul, tepuk tangan. Lanjut, kelompoknya 2, kelompok Mas Rafael. Dua, oke. Dibaca soalnya. Kelompoknya bisa membantu. Ayo, jawabannya apa? A. Ya. Ayo. Oke, cukup untuk hari ini anak-anak. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Oke Nana, kita sudah belajar banyak hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Keanekaragaman. Terus ada apa lagi? Flora dan fauna, ekosistem, pinter. Ada lagi genetik, apa lagi? Terus jenis-jenis flora fauna yang ada di Indonesia dibagi menjadi berapa tadi? 3, pinter. Apa saja? Fauna asiatis, peralihan, dan australis. Terus contoh keanekaragaman ekosistem. Contohnya apa? Hutan, sawah. Pinter. Keanekaragaman genetik contohnya apa? Contohnya ayam, ada ayam apa saja? Ayam jago. Pintar. Terus ada apa lagi? Contoh keanekaragaman jenis. Contohnya ada kuda, apalagi temannya? Pintar, anak-anak harus belajar lebih giat lagi. Untuk itu saya beri tugas atau PR, dibuka buku halaman 100, nanti dikerjakan. Besok kalau ketemu lagi kita bahas ya anak-anak ya. Dibuka halaman 100. Sudah dilingkari? Kalau sudah, mari bukunya ditata berkemas-kemas, kita persiapan pulang. Oke, Nana, jangan lupa untuk mencapai cita-citamu tadi, kita harus ngapain? Belajar.
belajar, karena cita-cita harus kita gapai setinggi langit. Oke anak-anak, sekarang salah satu memimpin doa pulang. Ketua kelas, Tempat duduk siap. Atau berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Mana semangat kelas 5? Kelas 5A.